silakan Linda. Linda, itu. Ya, ayo. Sebelum kita topik kita hari ini, sebelum kita berangkat kegiatan hari ini, berarti terima kasih. Nah sekarang ini materi yang akan kita bahas pada sebelum kita memulai komennya, saya akan mengajak adik-adik untuk tadarus. Bisa kita bersama-sama tadarus? Oke. Langsung saja karena mungkin adik-adik sekalian malu, jadi saya akan tadarus Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lakumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Kita masih di pendahuluan. Jadi sebelum itu saya membuka majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama bermajelis seperti ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan abad ini dari abad yang gelap menuju abad yang terang. Tak lupa pula sholawat serta salam kita kirimkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas agama ini hingga akhirnya hari pembangkitan, hingga akhirnya hari kiamat itu datang. Oke, jadi langsung saja. Hari ini kita akan membahas mengenai hidup berkah dengan menghormati orang tua. Di lebaran pertama itu telah ada gambar. Masing-masing satu orang mengemukakan di gambar tersebut apa saja yang mereka lakukan di dalam gambar tersebut. Ya, Anidila dapat nomor 1, Haslinda nomor 2, Fani nomor 3, dan seterusnya nomor 4. Bisa? Iya. Ya, di gambar tersebut ada siapa? Ada satu keluarga yang sedang melakukan apa? Ada satu keluarga sedang Iya, betul sekali. Yang gambar kedua? yang kedua ada satu keluarga bermain. Ya, yang gambar ketiga? Ada satu keluarga yang sedang menjenguk nenek. Iya, betul. Yang
sama ibu dan bapaknya. Ya, jadi karena kalian telah mengamati gambar, setidaknya pikiran kalian terbuka mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hidup berkah dengan menghormati orang tua. Nah, sebutan untuk orang tua itu yang pertama ada 3. Nah, sebutan yang pertama itu adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu siapa? Ibu dan iya, terus sekali. Kemudian yang kedua adalah guru-guru kita. Ya, guru-guru kita yang mengajar kita pada saat kita kecil sampai kita dewasa. Nah, guru juga biasa disebut dengan orang tua rohani. Yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu iya, betul, ayah dan ibu mertua. Nah, ketiga sebutan ini, orang tua ketiga ini perlu kita garis bawahi. Ini adalah salah satu perilaku yang wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar. Tidak banyak, tidak sedikit ya, banyak sekali. Maksud saya banyak kisah nyata tentang seseorang yang sukses dikarenakan ia menghormati dan patuh terhadap orang tua. Dan tidak sedikit juga ada kisah nyata yang tentang seseorang tentang kegagalan di mana dia itu durhaka terhadap orang tua. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana doa kita setiap hari. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan tersebut? Yang pertama dengan menghormatinya, yang kedua menaati, yang ketiga berbakti, dan yang keempat apa? Membahagiakan orang tua. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian patuh dan hormat. Bisa kalian atau sebenarnya dilihat kalian. Nah, hormat berarti menghargai, ta'zim, khidmat kepada orang lain, baik orang tua maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Nah, perintah berbakti kepada orang tua ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, karena saya tidak bawa Quran, jadi langsung saja. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu Allah mengingatkan kita agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua dan sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia balik. Nah, kemudian membantu orang yang membutuhkan, bertutur kata yang dengan baik, melaksanakan salat serta membayar zakat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh perilaku dan patuh kepada orang tua. Nah, adapun contohnya itu yang pertama, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat dalam tingkah laku maupun tutur kata dengan orang tua. Contohnya seperti ini ya adik-adik sekalian. Ketika orang tua kita memanggil kita, sehendaknya kita itu menggunakan tutur kata yang baik. Dengan apa? Misalnya orang tua kita di dalam, kemudian kita di luar, kemudian ibu kita memanggil Fani. Nah, kita sebagai anak, saya sebagai Fani ya, itu kita harus mengucapkan iye. Nah, kalau misalnya jaraknya itu jauh, alangkah baiknya kalau Fani itu datang mendekati ibunya, kemudian ditanyakan ada apa yang bisa dibantu, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama.
Nah, karena kalian itu sudah di kelas 3 dan sebentar lagi akan masuk ke universitas, pasti kalian akan terbesit di benak kalian, kalian harus masuk PTN yang bisa dibilang favoritnya kalian. Nah, tetapi karena keinginan dan kemauannya orang tua kalian itu di PTN yang di sekitaran kalian, terus kalian merasa seperti ibu saya melarang saya, pasti kalian akan memilih PTN yang lebih bagus dari yang ada di sekitaran kalian, ya kan? Nah, oleh karenanya ikutilah kemauan dan keinginan orang tua, serta dengarkan saran-saran dari orang tua, jadi pahami, kemudian membantu orang tua sesuai kemampuan. Nah, karena kalian cewek-cewek, ya biasanya kan kalau di rumah itu kita masak, apalagi nyapu, mencuci. Nah, kita sebagai anak harus bisa membantu orang tua sesuai kemampuan, jangan terlalu dipaksakan, ya. Nah, kemudian mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sakit. Nah, kemudian yang terakhir, setelah orang tua meninggal, kita menghormati orang tua dengan mendoakannya. Sekarang kita masuk pada dalil tentang menghormati orang tua. Telah kita baca tadi Quran surah Al-Isra, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, surah ini memiliki kandungan mengenai pendidikan yang berkarakter, yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kandungan ini menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang bakti kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan santun keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Nah, sehingga mereka itu senang dengan kita. Kemudian kita masuk pada hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, rogima thumma dia celaka. Kemudian beliau ditanya, wala man ya Rasulullah, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yarjulil jannah, yaitu barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, kemudian ia tidak berbakti dengan sebaik-baiknya, maka ia tidak akan masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia celaka itu diulang-ulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Hal ini seseorang akan benar-benar celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Nah, hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, terlebih lagi ketika
orang tua kita masih hidup. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan untuk satu orang, masing-masing satu orang ya. Untuk jawabannya tenang, ada di sini ya, ada di LKS ya. Ini hanya sebagai kuis saja supaya kalian itu mengingat materi yang telah kita sama-sama diskusikan. Nah, untuk Tania Priliani, berikan contoh perilaku hormat patuh kepada orang tua. Satu saja di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan. Membantu, terus apa lagi? Mendoakan. Kemudian? Iya, betul sekali. Nah, jadi itu saja ya, satu orang saja, tidak perlu satu yang banyak. Nah, sebagai penutup, salah seorang memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Yang ngomong saya? Siapa? Yang bisa di Haslinda? Iya, bisa? Ya, silakan kasih kesimpulan, berdiri, membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, sini aja. Iya, sini aja. Kesimpulannya. Ya, jadi hormat itu berarti menghargai, takzim dan khidmat kepada orang tua, guru maupun sesama anggota keluarga. Nah, dalil yang menjadi acuan kita yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua serta sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia balik. Kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik, melaksanakan sholat dan membayar zakat. Contoh perilakunya itu seperti senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua. Kemudian membantu orang tua sesuai kemampuan. Kemudian mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga merawat orang tua ketika orang tua sakit. Nah, itulah kesimpulannya adik-adik sekalian. Berhubung waktunya kita telah selesai, maka sebelumnya kakak meminta maaf jika ada kesalahan kata yang kakak tidak sengaja maupun disengaja ya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Ya. Baiklah, mungkin kita bisa bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha